warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa zakkirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. A'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukaramun, para guru, para asatidz, pembimbing ibadah, Ustaz Mauhan yang insyaallah akan bersamai Bapak Ibu dan kebetulan Sob Ustaz Abdul Khalid, segenap manajemen PT Araturan Travel, Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah himpun kita di majelis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah kita besok kita semua senantiasa diberikan kesehatan zahir batin, amin. Diberikan kekuatan, kehusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah, diberikan kemudahan. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 14:11. Kita sepakati insyaallah kita kelar manasik jam 7 malam baru selesai. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang pertama enggak setuju saya, Pak, tenang aja. Jadi insyaallah cepat kita selesai. Insya Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada materi manasik, mari sama-sama kita baca kalimat talbiyah. Untuk hidup pada seluruh jamaah, mohon untuk mengikuti lafaz talbiyah yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja insyaallah besok hari Kamis tanggal 24 Juli kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari ammara yu'ammil, yang artinya adalah meramaikan. Dalam Al-Quran dinyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh hanya orang-orang beriman sajalah yang meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan masjidnya Allah, syiarnya Allah. Dalam hal ini adalah Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah, Multazam, yang itu semua merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian orang yang berumrah disebut dengan duyufur Rasulillah, duyufullah atau wafdullah, tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ummaru wal hujjaju wafdullah in sa'altu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ulifalak. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Kira-kira Bapak Ibu senang gak jadi tamu Allah? Senang gak? Jadi tamu presiden senang gak? Senang. Jadi tamu presiden aja senang, apalagi jadi tamu Allah. Dan ketika kita bertamu atau menjadi tamu presiden, dijamu. Jangankan menjadi tamu presiden, jadi tamu MR aja, Bapak Ibu sudah dijamu. Tadi masuk, ya kan? Kemudian absen, masuk langsung disuruh makan, ya kan? Dijamu. Kata Bapak Ibu, emang udah bayar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi tamu manusia saja kita dijamu, apalagi kita tamu Allah. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada tamunya? Kata Nabi, insa'alu u'tu. Kalau kita minta, dikasih sama Allah. Wa inda al-tujib. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu lifalahu. Ketika kita berinfak, bersedekah, kita adalah suci, itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Itulah jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita minta dikasih, doa kita diijabah, berinfak, bersedekah diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Di samping janji Rasulullah SAW, coba saya tanya, Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu tolong jawab yang kompak. Ibu-ibu yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain, itu adalah merupakan ampunan dosa di antara kedua. Maka orang yang melaksanakan ibadah umrah akan Allah berikan jamuan. Apa itu? Ampunan dosa. Nah, kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu hal yang mesti kita lakukan, wajib kita lakukan. Kalau salah satu daripada rukun itu kita tinggalkan, maka konsekuensinya umrah kita itu nggak sah. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima adalah tarjih. Apa semua Bapak Ibu? Halo? Coba yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sudah hafal semua? Sudah paham? Kalau sudah paham, selesai manasik. Sudah hafal belum? Oh belum? Yang pertama adalah ihram. Ihram itu bersama kaitannya dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah.
diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ibadah yang kita lakukan, itu bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah suci, satu hal yang harus kita tanamkan pada hati kita adalah luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ikhlaskan niat kepergian kita ini untuk melaksanakan ibadah umroh adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena apa dan siapa. Sebagaimana ikrar kita ketika kita baca bacaan dalam sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho-Mulah yang kami incar dalam hidup ini. Berikan makrifat-Mu, ilmu dan hikmah-Mu kepada kami. Maka yang pertama yang mesti kita tanamkan pada diri kita sekarang ini adalah kepergian kita melaksanakan ibadah umroh hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Kira-kira Bapak Ibu besok melaksanakan ibadah umroh ikhlas mana? Jawab yang kompak, ikhlas mana? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak ngomong kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Nah, dari wajah-wajahnya sudah kelihatan ini. Wajah-wajah ahli ibadah, wajah-wajah orang ikhlas, wajah-wajah yang bercahaya, dan wajah-wajah orang yang banyak masalahnya. Emang hidup itu penuh dengan masalah Bapak Ibu ya. Boleh jadi yang lagi ngomong itu lebih banyak masalahnya ya. Nah kemudian ikram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Yang laki-laki dua hal tidak terjadi. Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka sunnah pakaian ihram itu warnanya putih. Boleh nggak pakaian ihram itu warnanya pink? Halo? Boleh, cuma pakai aja Bu. Bapak warnanya pink sendiri aja. Pasti terkenal. Jadi kalau pengen terkenal itu harus berbeda kan? Nah, ada patah dalam bahasa itu khalid tu'raf. Berbeda lah engkau, pasti kau akan dikenal. Pakai pink itu yang satu hijau, yang satu pink gitu. Ya. Sunnah pakaian ihram itu adalah putih. Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Dan orang yang berihram itu seakan ia diresik kematian. Ketika kita meninggal dunia, kita semua akan dimandikan. Setelah dimandikan akan dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis kain ihram yang kita kenakan warnanya putih. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang berihram itu siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita sebagai hamba Allah umat Muhammad ingat akan senantiasa dengan kematian, ini adalah merupakan ciri hamba Allah yang cerdas. Siapa sih orang yang cerdas? S2, S3, profesor. Kata Nabi, aqyasu min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka hidup itu bukan untuk hidup. Hidup itu untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rukun umrah yang kedua apa? Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, itu tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita.
Ketika kita sadar sedang bertawaf ditatap oleh Allah, bersa'i ditatap oleh Allah, berikram ditatap sama Allah, kemudian bertahalul ditatap sama Allah, sholat sadar kita ditatap oleh Allah. Ketika kita sadar dalam beribadah, dalam pantauan Allah, dalam tatapan Allah, maka insya Allah kita akan dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Sehingga sholat kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, ikram kita yang terbaik, tahalul kita yang terbaik, sa'i kita yang baik. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan dengan yang terbaik. Nah kemudian ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan Bapak Ibu? Halo? Ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya? Maka orang yang bertawaf itu seakan melepaskan ikatan-ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah bekal takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian orang yang bertawaf itu seakan bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba Allah yang bertawaf, siogiatnya dia minta mohon kepada Allah agar Allah satukan jasad dan ruhnya bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Dan salah satu daripada amalan yang disunahkan ketika kita berada di Masjidil Haram adalah untuk memperbanyak tawaf. Kenapa demikian? Oleh karena Rasulullah bersabda, sungguh Allah itu memberikan 120 rahmat bagi hamba-hamba Allah yang berada di dalam Masjidil Haram. 60 untuk yang tawaf, 40 untuk yang sholat, 20 buat orang yang bengong liatin Ka'bah. Bengong aja dapat 20. Pada suatu ketika saya bawa jamaah itu nenek-nenek di depan Ka'bah, bengong aja. Saya tanya, "Nek, kenapa bengong aja?" Lumayan kita dapat 20. Berarti dia ketika manasik merhatiin. Ya, maka satu amalan yang sangat disunahkan ketika kita berada di dalam Masjidil Haram atau ketika kita berada di Mekah Mukarramah adalah untuk memperbanyak tawaf sunnah. Nah kemudian rukun umrah yang selanjutnya apa? Sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'aya yang artinya adalah usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu berusaha maksimal, doa maksimal, baru kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu teramat sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertawakal. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah mencari kesucian diri. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Kemudian naik kita ke Bukit Safa, kita turun ke Marwah. Naik kita ke Marwah, turun lagi kita ke Safa. Antara Safa dan Marwah, ketika kita berjalan antara Safa dan Marwah, naik turun antara Safa dan Marwah, itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita di bawah. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Tidak selamanya kita muda, satu saat kita akan menjadi orang tua. Tidak selamanya kita menjadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Itulah roda kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Nah kemudian rukun umroh yang terakhir apa Bapak Ibu? Halo? Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 hari lagi. Bagi yang laki-laki sunnah untuk dibotak habis, dicukur habis. Kira-kira bapak-bapak siap gak besok membotak kepala ini? Halo? Siap ya? Nanti tolong di absen Ustaz Farhannya. Ya gak dibotak berarti bohong ya. Ya karena di sini dinyatakan siap. Kenapa sunnah untuk dibotak? Rasulullah pernah bersabda dan Rasulullah pernah berdoa. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang botak rambutnya ketika tahallul. Sahabat bertanya, walil muqassirin, untuk orang-orang yang memotong, untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau dicukur habis rambutnya bagi laki-laki itu mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Sementara yang cuma pendekin saja itu dapat 1 doa dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau 3 atau mau 1? Bapak-bapak jawab yang kompak, mau 3 atau mau 1? Apanya ini? 3 kali dapat 3 doa dari Rasulullah. Tahallul itu adalah menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Rambut yang kita cukur, rambut yang kita potong, insya Allah nanti akan jadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Selesai kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan ibadah umrah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah dan Allah jadikan asbab hidayah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Dan setelah itu selesai kita melaksanakan ibadah umrah sekitar jam 1:30 atau jam 2 ya kita selesai melaksanakan ibadah umrah. Langsung kita menuju hotel kita istirahat, mandi, kemudian jangan lupa pastikan 1 jam sebelum subuh kita sudah berada di dalam Masjidil Haram. Kita melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan melaksanakan sholat subuh di dalam Masjidil Haram. Ya, kalau tidak ada kegiatan ziarah, biasanya hari kedua itu, ya itu tidak kegiatan ziarah. Ya kalau bisa itu sampai waktu isyraq. Waktu isyraq itu 1 jam sampai setelah kita melaksanakan sholat subuh. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak meninggalkan tempat sholat, dia berzikir, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah, kemudian tiba waktu isyraq, dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, sempurna dan sempurna. Insya Allah. Nah kemudian nanti insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan City Tour Kota Mekah Mukarramah kepada seluruh jamaah yang ingin melaksanakan City Tour Kota Mekah Mukarramah. Tolong dari hotel itu sudah mandi, sudah ihram, pakai pakaian ihram dalam keadaan berwudu. Ya, nanti kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Mina, kita akan ke Muzdalifah. Nanti kita akan menuju Masjid Ji'rana untuk melaksanakan umrah yang kedua. Ya, umrah yang pertama tadi mikotnya di mana? Umrah yang pertama adalah di Masjid. Untuk umrah yang kedua mikotnya di mana? Di Masjid Ji'rana. Dan untuk umrah yang kedua boleh kita niatkan untuk siapa? Ya. Nah, umrah pertama niat buat kita sendiri. Umrah yang kedua kita niatkan untuk siapa? Untuk kakek nenek kita, atau ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau suami istri kita yang sudah meninggal dunia, kakak adik kita yang sudah meninggal dunia, atau suami istri ataupun anak-anak kita yang sudah meninggal dunia.
itu boleh dibadalkan. Coba ingat, satu kali umroh itu untuk satu orang. Ya, nanti labbaik Allahumma umratan badalan an siapa? Kakek saya sudah meninggal dunia, atau nenek saya sudah meninggal dunia, sebutkan neneknya. Atau ibu saya sudah meninggal dunia, sebutkan ibunya. Ya, jadi satu niat itu untuk satu orang. Ustaz, saya pengen dibadalin banyak nih. Kakek nenek saya sudah meninggal dunia, ya banyak yang sudah meninggal dunia nih. Ya, sementara kita cuma umrah itu cuma 2 kali, cuma 1 kali untuk badannya, gitu kan? Kalau seandainya banyak yang ingin kita badalkan, gampang. Nanti namanya itu kita kasih ke Ustaz Farhan. Ustaz, nih tolongin dong badalin, ya. Ini buat suami saya yang sudah meninggal dunia. Nah, ini buat adik saya sudah meninggal dunia. Tolong dibadalin Ustaz ya. Nah, kasih namanya. Coba ingat Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Nah, itu ada ongkosnya, sekitar 400 real untuk badal umroh. Silakan nanti daftar setelah ini dengan beliau, ya. Dan insya Allah nanti pun kita ketemu di Bapak Ibu. Karena saya hari Jumat saya berangkat saya ke Dubai dulu, ya kan? Ke Dubai, nanti saya di Dubai, saya ke Madinah. Nanti ketemu nanti kita ini. Insya Allah satu hotel, ya. Ya. Cuma nanti mungkin ke Mekahnya beda, ya. Sama ya. Nggak tahu betul. Ya insya Allah nanti kita akan ketemu di Madinah. Insya Allah. Karena saya hari Jumat juga berangkat, ya. Nanti insya Allah 2 hari di Dubai, kemudian langsung menuju Madinah baru buka. 11 hari. Kalau Bapak Ibu kan 12 hari ya. Nah, nanti insya Allah ketemu di Madinah. Insya Allah. Baik, wabillahi rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah kita niat melaksanakan umroh di Ji'rana, ya, nanti kita akan ke Masjidil Haram lagi, kita tawaf lagi, sa'i lagi, tahal lagi, selesai. Kita melaksanakan ibadah umroh untuk umroh yang kedua. Alhamdulillah. Baik, wabillahi rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Farhan. Ada beberapa hal yang penting yang mesti kita ketahui adalah perjalanan ibadah umroh yang kita laksanakan.